Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi setelah beberapa minggu tidak membuat video, akhirnya ada tugas membuat video sebelum pulang. Nah, di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan 10 kaidah di buku Mabadi Awaliyah dan kaidah tentang am dan khos. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan kembali tentang usul fiqh. Usul fiqh dan fikih. Nah, usul fiqh di sini artinya adalah pondasi-pondasi pemahaman, usul pondasi fikih pemahaman. Nah, usul fiqh di sini sebagai pabrik. Lalu pabrik menjadi hasilnya adalah fikih. Nah, sebelum dipabrikkan ada bahan mentahnya dulu. Bahan mentah di sini ada Al-Qur'an, Sunnah, hadis, ijma dan qiyas. Nah, bahan mentah ini dimasukkan ke dalam usul fiqh lalu menjadi hasil pabrik, yaitu fikih halal, haram, mubah dan lain sebagainya. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke bagian am dan khos. Di sini am dulu. Am yaitu ada sesuatu yang umum yang tidak ada pengecualian atau terkhususan di dalamnya. Tahsis. Ya, sesuatu yang umum, misalnya ada pengumuman seluruh rakyat Indonesia wajib mematuhi protokol kesehatan. Nah, di sini kan tidak ada pengecualian, maka wajib bagi seluruh rakyat Indonesia mematuhi protokol kesehatan. Lalu tahsis yaitu sesuatu yang umum sesuatu yang di dalamnya terdapat pengecualian. Contohnya, misalnya seluruh siswa wajib memasuki kelas pada pukul 8 kecuali yang sakit. Nah, ada pengususan, pengecualian, yaitu kecuali yang sakit. Nah, selanjutnya 10 kaidah fikih. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu ya adalah dimulai dari maksudnya. Innamal a'malu binniyat. Nah, contohnya di sini niat, misalnya ada orang memeras anggur. Niatnya ini untuk diminum, habis diperas diminum. Niatnya adalah meminum anggur itu, maka hukumnya di situ halal. Namun apabila niat memeras anggur itu niatnya untuk membuat arak, membiarkannya selama 2 minggu, maka haram, karena innamal a'malu binniyat. Walaupun pekerjaannya sama, niatnya beda. Lalu ma yustaratu fihi ta'yin fal khata'u fihi mubtil, yaitu sesuatu syariat yang menentukan ketika syariat itu salah maka batal. Nah, contohnya sholat, kita sholat duhur, niat sholat duhur. Lah, sholat duhur kan sebenarnya tidak apa-apa, tidak menyebutkan rakaatnya kalau niat, tapi kita menyebutkan saya niat sholat duhur 3 rakaat. Nah, itu kan kita salah menyebutkan rakaatnya, maka batal sholat kita. Lalu adalah al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah, yaitu adat bisa menentukan suatu hukum. Contohnya yaitu kita terbiasa melakukan sholat tarawih 8 rakaat, maka berpengaruh juga kepada hukumnya. Nah, al-yakinu selanjutnya adalah al-yakinu la yuzalu bisyak, yaitu sebuah keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan yang benar atau salahnya seimbang, atau misal kayak keraguan lah, hampir sama dengan itu. Contohnya sosis kan sones ada yang dari sapi sama ayam. Sosis sones rasa ayam. Nah, keyakinan bahwa ayam itu halal, tapi kita ragu, ini ayamnya disembelih pakai bismillah apa enggak ya? Maka keraguan itu tidak bisa menghapus keyakinan, maka hukumnya tetap halal. Lalu selanjutnya al-aslu baqa'u makana ala makana. Nah, ini hampir sama seperti tadi. Sesuatu itu tetap apapun yang terjadi. Contohnya jalan raya itu pada dasarnya itu bersih, tidak najis. Maka jika kita sholat di jalan raya tersebut, maka tidak apa-apa. Kecuali misal kita melihat di tengahnya ada kotoran itu jelas sudah najis, maka tidak boleh. Lalu al-aslu fi asya'i al-ibah. Sesungguhnya segala sesuatu itu
diperbolehkan. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan yang tentang al halalu bayin, al haramu bayin. Nah, jika itu segala sesuatu kan diperbolehkan kecuali ada indikasi lain bahwa itu haram, maka itu haram. Dan jika tidak halal, tidak haram, syubhat, nah itu tetap diperbolehkan. Lalu selanjutnya maharamu fi'lu haramu talabu. Nah, misal mencuri itu haram, maka kita melakukan pencurian itu juga haram. Kita mencuri juga haram hukumnya. Lalu al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dihapus dengan ijtihad. Seperti Imam Syafi'i yang qaul jadid sama qaul qadim. Walaupun itu satu imam, tetap saja tidak bisa saling menghapus dan sama-sama hukumnya sama-sama derajatnya sama lah. Lalu ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesungguhnya segala sesuatu yang mudarat itu diperbolehkan apabila darurat. Contohnya kita di tengah hutan, tidak ada makanan lain, lalu ada babi, kita udah mau meninggal. Nah, kita terpaksa membunuh babi tersebut dan memakannya karena udah darurat, itu diperbolehkan. Lalu yang terakhir maharamu ahduhu haramu a'da'uhu. Nah, sesungguhnya segala sesuatu itu jika kita memintanya maka haram meminta, maka haram juga untuk memberi. Contohnya kita mencuri apel di rumah tetangga, kita mengambil apel, lalu kita memberi apel itu ke orang, maka kita mengambil haram, memberi pun juga haram. Nah, sudah 10, itu saja. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.